Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan ingat tetap mematuhi protokol kesehatan. Bertemu kembali dengan Ibu Ulan. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang tumbuhan dan juga cara menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kira-kira tanaman apa saja ya yang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya? Mau tahu? Nah, untuk lebih jelas, mari simak penjelasan dari Ibu. Sebelum Ibu memberikan penjelasan materi, Ibu mau bertanya dulu nih, kira-kira anak-anak Ibu pernah melihat bambu nggak ya? Kira-kira bentuk bambu itu gimana? Kenapa ketika kita memegang bambu, tangan kita terasa gatal? Tentu ada penyebabnya kan? Nah anak-anak, ternyata tangan kita terasa gatal ketika kita memegang bambu. Hal ini disebabkan karena ini merupakan salah satu bentuk adaptasi dari bambu terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi, sebagai bentuk adaptasinya, bambu memiliki bulu halus yang menempel pada bagian batangnya. Sehingga ketika kita memegang bambu, tangan kita terasa gatal. Nah, kira-kira adaptasi itu apa? Jadi, adaptasi itu artinya adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Beberapa hari yang lalu, Ibu telah melakukan pengamatan terhadap beberapa tanaman yang ada di lingkungan sekolah kita. Kalian tahu tidak, ternyata tanaman itu selalu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, akibat penyesuaian diri seperti ini, ada perbedaan yang mencolok dari beberapa tanaman. Perbedaan itu bisa kita lihat dari struktur tubuh tumbuhannya, baik itu melalui bentuk daun, bentuk akar, dan yang lainnya. Akibat dari cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, maka struktur tubuh tumbuhan juga berbeda-beda. Nah, coba anak-anak amati ketiga gambar yang ada di samping. Ada gambar kaktus, pakis, dan juga ada teratai. Nah, sekarang coba amati, kira-kira ada tidak perbedaan dari ketiga gambar itu berdasarkan habitatnya atau tempat tinggal tanaman tersebut? Ya, jadi kalau kita lihat dari tumbuhannya, dari ciri-ciri tumbuhan, ada perbedaan tempat tinggalnya. Nah, untuk lebih jelas, mari simak penjelasan dari Ibu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hidrofit, kemudian yang kedua higrofit, dan yang ketiga adalah xerofit. Yang pertama kita akan membahas tanaman hidrofit. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di samping. Jadi di sini ada gambar teratai dan juga ada gambar eceng gondok. Nah, kedua tanaman ini merupakan contoh dari tanaman hidrofit. Kata kunci dari hidrofit adalah hidro yang memiliki arti air. Jadi dapat dikatakan bahwa hidrofit adalah tanaman yang hidup di permukaan air. Nah, sekarang kira-kira ciri-cirinya apa saja? Ciri-ciri yang pertama, daunnya muncul ke permukaan air. Nah, sekarang perhatikan pada gambar, maka akan terlihat bahwa daun teratai dengan daun eceng gondok muncul di permukaan air. Kemudian yang kedua, memiliki daun yang lebar dan tipis serta stomata yang banyak untuk mempercepat penguapan. Lalu ciri yang ketiga, batangnya berongga sehingga bisa mengapung di air. Sekarang yang kedua, higrofit. Jadi contoh higrofit itu adalah pakis dan juga lumut. Lalu apa arti dari higrofit itu? Nah, higrofit memiliki kata kunci yaitu higro. Higro itu artinya lembab dan juga basah. Jadi higrofit dapat diartikan sebagai tumbuhan yang hidup di daerah lembab.
Lalu ciri-cirinya apa saja? Ciri-ciri yang pertama berdaun lebar dan tipis. Kemudian yang kedua memiliki banyak stomata sehingga proses penguapan airnya cepat. Dan ciri-ciri yang ketiga sistem akarnya lemah. Nah, sekarang kita masuki tumbuhan yang ketiga. Apa tadi ya tanaman yang ketiga? Ya, tanaman yang ketiga adalah xerophyt. Contoh dari xerophyt yaitu ada kaktus dan juga ada lidah buaya. Nah, arti dari xerophyt sendiri adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Lalu apa saja ya ciri-ciri dari tanaman xerophyt? Nah, ciri-ciri yang pertama memiliki daun yang kecil-kecil atau menyerupai duri, tujuannya untuk mengurangi penguapan air. Kemudian ciri-ciri yang kedua memiliki akar yang panjang dan menyebar luas ke dalam tanah. Jadi akar ini menyebar luas ke dalam tanah, tujuannya adalah agar mampu menyerap air dalam jumlah yang banyak. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, tubuhnya dilapisin lilin untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Demikian penjelasan dari Ibu. Sekali lagi Ibu simpulkan, jenis tumbuhan berdasarkan tempat tinggalnya atau berdasarkan habitatnya terbagi atas 3. Yang pertama ada tumbuhan hidrofit, kemudian yang kedua tumbuhan higrofit, dan yang ketiga adalah tumbuhan xerophyt. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak Ibu semua. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum